Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim dari kelas TBIA dengan NIM 24111200026. Dirinya di sini untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Abdul Malik MPD. Oke, langsung saja. Hal yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu toharoh secara fikih. Toharoh adalah istilah dalam Islam yang berarti bersuci. Toharoh mencakup berbagai cara untuk mencucikan diri dari hadas, keadaan tidak suci, agar seseorang dapat melaksanakan ibadah seperti sholat wajib, sholat sunnah, dan melakukan apapun itu. Terus toharoh, bersuci di dalam toharoh itu ada yang namanya berwudu. Berwudu adalah cara bersuci yang dilakukan dengan mencuci sebagian anggota tubuh tertentu, yaitu wajah, tangan, dari jari-jari, dari kuku tangan sampai siku, terus mengusap ubun-ubun dan kaki dengan air. Wudhu diperlukan untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kita sholat harus suci untuk menghadap Tuhan yang Maha Esa. Terus jika tidak ada air untuk berwudu, kita ada alternatif lain, yaitu dengan cara tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi junub ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena alasan tertentu, misalnya sakit koreng, sakit di kampung saya ada namanya sakit liman. Jika terkena air itu bakal gatal-gatal dan badan terasa panas. Nah, jadi jika ingin melaksanakan sholat tapi tidak bisa terkena air, maka kita bisa menggantinya dengan tayamum, yaitu diperlukan sebelum melaksanakan sholat. Dan tayamum dilakukan dengan menepukkan tangan ke tanah yang bersih dan mengusap wajah serta tangan kiri dan kanan. Cukup itu aja. Nah, langsung saja. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang air mutlak. Apa itu air mutlak? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Air mutlak adalah air yang suci, yang dapat mensucikan. Air yang suci dan dapat mensucikan. Air ini adalah air yang tidak tercampur dengan benda apapun dengan benda lain yang mengubah sifatnya. Dalam konteks fikih, air mutlak dapat digunakan untuk wudhu dan bersuci atau mandi wajib dan sebagainya. Selanjutnya, berapa dalam liter, berapa hitungan 2 kula dalam liter air? 1 kula setara dengan 216 liter. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi jika dikalikan 2 menjadi 2 kula, berarti 2 kula setara dengan 432 liter. Ya, begitulah. Terus yang selanjutnya masih dalam konteks toharoh, yaitu istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah proses membersihkan diri setelah buang air besar atau kecil. Dalam Islam, istinja dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Dan dengan apa saja beristinja boleh. Istinja dapat dilakukan dengan menggunakan air atau benda lain yang bersih seperti batu atau tisu, asalkan dapat membersihkan najis dengan baik. Namun menggunakan air lebih dianjurkan. Boleh menggunakan batu atau tisu, tapi harus dalam keadaan
bersih. Coba bayangkan saja jika batunya ada pasir-pasirnya dikit, maka akan membahayakan bagi kita. Ya, lanjut. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam konteks mandi junub. Apa itu mandi junub? Mandi junub adalah mandi yang dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas besar, seperti setelah berhubungan intim dengan antara suami istri, atau setelah haid, atau mimpi basah bagi yang laki-laki, atau perempuan yang setelah hamil nifas. Mandi junub dilakukan dengan niat dan mencuci seluruh tubuh dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya harus terkena dengan air ya guys ya. Terus masuk ke fase yang kedua, yaitu sholat fardu. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kita mayoritas Islam, jadi sangat tidak asing dengan namanya sholat fardu. Sholat fardu bisa disebut juga dengan sholat 5 waktu. Sholat fardu adalah sholat yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Terdapat 5 waktu sholat fardu dalam sebuah hari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu itu wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Tidak ada alasan yang dapat menggugurkan yang namanya sholat. Ada sih, tapi itu tuh bagi perempuan. Bagi kita sebagai laki-laki, sebagai yang main ini, harus melaksanakan sholat fardu. Hal-hal yang dapat menggugurkan sholat fardu yaitu, yang pertama, hilangnya akal atau gila. Selagi kita masih punya akal, kita wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, haid. Kita sebagai laki-laki nggak bisa haid. Itu untuk bagi perempuan. Orang yang habis hamil atau masih ada darah nifasnya. Nah, terus yang keempat, orang tidur. Bagaimana dia melaksanakan sholat jika dia tidur? Yang kelima adalah orang yang mati. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa itu rukun kolbi? Ada yang tahu rukun kolbi? Rukun kolbi adalah bagian dari sholat yang berupa bacaan. Bukan rukun kolbi, rukun qauli. Lupa. Saya sedang melihat pertanyaan. Rukun qauli adalah bagian dari sholat yang berupa bacaan atau qauli atau perkataan. Yang utama dalam sholat adalah rukun qauli yang paling utama dalam sholat adalah yang ibaratnya tidak boleh dibaca dalam hati. Nah, minimal jenggot bergerak, mulut bergerak, yaitu Al-Fatihah. Bacaan yang wajib dalam setiap rakaat itu adalah Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah tasyahud, yang dibaca pada akhir sholat. Lanjut, sholat kasar dan jama. Sholat yang pertama, sholat kasar, merupakan pengurangan jumlah rakaat fardu ketika dalam perjalanan. Misalnya, sholat zuhur yang biasanya 4 rakaat bisa dikurang menjadi 2 rakaat. Tapi semua ini harus ada uzurnya, ya. Kalau ibaratnya dari kos saya dari Geobos 7 ini menuju ke Kereng sana masih tidak berlaku untuk sholat kasar ini. Ini untuk musafir yang misalnya perjalanan jauh yang tidak memungkinkan untuk berhenti di tengah jalan atau di pinggir jalan untuk melaksanakan sholat. Ya, bisa dipermudah dengan cara sholat kasar, yaitu dengan mengurangi rakaatnya. Terus yang selanjutnya adalah sholat jama, menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, seperti menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar, atau maghrib dan sholat isya. Biasanya dilakukan saat
dalam perjalanan atau keadaan tertentu. Ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan cek di kolom komentar. Oke? Dan inti dari semuanya adalah harus ada yang namanya niat dan uzur-uzur tertentu. Al-umuru bimaqasidiha. Semua bergantung dengan maksudnya masing-masing. Yang intinya semua tergantung dari hati dan keyakinan kita kepada Allah. Al-umuru bimaqasidiha. Semua pekerjaan atau semua hal itu tergantung dengan maksud-maksudnya, ya. Ibaratnya kita apa ya, sholat fardu, misalnya misalnya kita ambil contoh dari sholat kasar atau sholat jamaah, ya. Itu tuh tidak boleh dilakukan jika kita halnya untuk aku malas nanti sholat asar, jadi aku gabungin aja di sholat zuhur. Enggak boleh kayak gitu. Semua tergantung dengan semua tergantung dengan kondisinya masing-masing. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.